masuk, dan saya otomatis saya temenin kan, masukin dalam tenda. Di Aji ini kata dia bisa dibacain kayak gitu. Tiba-tiba si ceweknya Hadi ini bilang kayak gini, aku nggak mau keluar, aku suka sama cewek ini wangi gitu. Cewek ini wangi, aku akan ngikut dia kata gitu. Saya diikutin sama burung gagak hitam, tapi dia nggak terbang, dia jalan di depan saya. Dia jalan lompat-lompat, tek 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 tek. Nah, teman saya si Dedi ini bilang, itu burung ngapain ya? Aku nggak terbang-terbang, malah komandoin kita gitu loh di depan. Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin dia buat ngasih petunjuk lah menurut saya gitu. Kita mikir positif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ratna Ulan. Teman-teman, seperti biasa kali ini gue kedatangan narasumber yang gak jauh, masih di Jakarta juga. Yaitu dia akan menceritakan pengalaman pendakiannya di Gunung Merapi di tahun 2016. Banyak kejadian yang cukup horor yang dialami sama teman-temannya. Kita langsung aja sapa narasumber kita. Apa kabar Bang Ari? Baik Bu. Gak jauh ya dari Jakarta Barat ya? Gak jauh Bu, dekat lah. Dekat ya, begitu jauh. Makasih banyak nih Bang Ari udah nyampe. Sama-sama sini. Bunda. Nah Bang Ari nih kira-kira punya pengalaman di gunung-gunung ya? Sering ya naik gunung ya Bang? Gunung Merapi kali ini Bang? Gunung Merapi. Boleh spill dikit Bang? Ya kejadian waktu itu pas pada saat malam hari, ketika kita lagi ngobrol sama teman-teman aja sih, kita di malam itu bener-bener digangguin banget sama penunggu-penunggu situ. Ya kayak tenda kita lah dilemparin kayak pasir gitu dari kiri kanan, zer zer gitu. Dan saya merasakan itu sendiri. Ketika saya merasakan, ya saya otomatis bangunin teman saya, karena biar teman saya juga merasakan apa yang saya rasakan ya kan. Saya bangunin lah teman saya si Dedi ini. Bangun Ded. Kenapa? Dibangun. Gue ngerasa tenda kita ada yang lemparin pakai pasir sama kerikil. Karena kita tuh posisi ngecamp kita itu memang di bebatuan sama kerikil-kerikil kecil gitu. Nah, otomatis dia bangun dong. Ketika dia bangun, tapi gangguannya ketika dia bangun tuh gangguan kita tuh beda lagi. Gangguan kita beda lagi. Malah gangguan kita itu, kita berdua ini ngedenger suara orang ngobrol pakai bahasa Jawa di belakang tenda kita pada malam itu. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Jangan lupa follow IG dan TikTok Ratna Ulan. Mari, boleh dimulai. Dari awal keberangkatan itu kita tahun 2016 memang kita udah punya janji buat naik gunung ya. Nah otomatis saya ngajak teman saya nih di temen main kecil saya lah, namanya Dedi. Saya kontak dia dong, Ded naik yuk, kita belum naik Merbabu kan kemarin kita udah via Suanting. Nah kita belum nih, kemarin kita mau lanjutin ke Merapi tapi kita nggak sempat karena waktu. Nah otomatis kita lanjutin lah nih trip kita nih ke Merapi. Kata teman saya si Dedi ini, ya udah ayo Ri, gue juga ada waktu nih, waktu kosong, yaudah kita naik. Nah, otomatis kita dua udah fix nih naik. Nah saya otomatis ngajak teman saya lagi dong, teman kerjaan saya, kebenaran itu dia demen juga buat naik-naik gunung gitu. Saya chat lah dia, Bang Adi, ya mau ikut gak? Kemana lagi? Kata teman saya itu. Saya bilang ke Merapi. Emang buka katanya, masih aman kok, belum ada meletus-meletusnya gitu. Ya udah, akhirnya dia mau tuh Bu, ya kan, dia mau. Ya udah kapan? Saya tentuin tanggalnya segini sekian gitu. Udah akhirnya kita ngumpul. Titik kumpul kita itu di stasiun Pasar Senen. Saya naik kereta. Udah di titik kumpul. Kita berangkatlah dari situ sekitar jam 11 pagi kita berangkat
dari Pasar Senen itu kita menuju ke stasiun Solo Jebres. Dari Solo Jebres itu di perjalanan saya sebelum sampai stasiun Solo Jebres itu saya udah kontak teman saya yang bakalan jemput saya dan nganter saya ke base camp Merapi di Selo. Di sepanjang perjalanan saya itu saya WA dia, "Mas, jadi kan jemput saya." Nah, kata teman saya itu yang di Boyolali ini bilang, "Emang Mas turun di mana?" "Aku turun di stasiun Solo Jebres." "Oh ya udah, nanti tak jemput. Kabarin aja kalau misalkan memang kalian sudah sampai di stasiun Solo Jebres." "Oke, baik Mas." Dan di sepanjang jalanan kita ngobrol-ngobrol lah, kan kita makan. Ketika udah nyampe Solo Jebres itu kita nyampe jam 10 malam kalau nggak salah. Jam 10 malam kita nyampe. Baru dah tuh dari pas jam 10 malam saya telepon si Mas Parne ini, "Mas, saya udah nyampe di stasiun Solo Jebres." "Wah, aku juga udah sampai nih Mas." "Sampai di mana?" kata dia. "Ini aku di sini nih di Pelang Solo Jebres nih." Jadi tuh di stasiun Solo Jebres itu ada kayak semacam penunggu buat penumpang gitu, Bu. Ya udah, akhirnya dia marahin. Oh udah, ketemu, kita salaman. Udah, kita naik lah mobilnya dia. Dari mobilnya dia tanya sama dia gini, "Sampean udah beli konsumsi belum? Perlengkapan makan semua buat kalian di sana?" "Sebagian sih udah Mas, tapi saya mau nyari sayur-sayuran nih Mas," kata dia. "Ya udah ya." Saya dianterin tuh ke pasar sama dia. Dianterin ke pasar. Tuh saya nyampe pasar itu sekitar jam 1 malam. Adalah tukang, karena di sana kan malam aja tukang sayur tuh banyak kalau di sana kan. Ya udah, otomatis saya beli. Udah beli semua. Saya kapan kayak beli sayuran, beli minyak, beli sosis. Udah kumpul semua. Udah, akhirnya saya dianterin sama dia ke rumahnya dia dulu. Saya nggak langsung ke base camp dulu. Saya dibawa ke rumahnya dia buat bersih-bersih semua, buat salin atau istirahat lah kan. Situ kita dikasih makan pas sampai di rumahnya dia. Nah, ditanya dong sama si teman saya, si Mas Waro ini, Mas Hari mau berangkat jam berapa? Soalnya dari sini ke base camp nggak terlalu jauh," kata dia kan, karena kan dia tinggal di bener-bener di desa Selo ya. Ya udah, paling saya berangkat jam 8-an lah, mulai trek jam 8 pagi. "Oh ya udah, nggak terlalu pagi. Emang biasanya jam berapa?" Saya tanya jawab dulu tuh sama dia tuh, karena memang dia kan penduduk situ, karena dia yang tahu. Karena saya juga baru sekali mendaki Gunung Merapi itu, jadi saya belum tahu. Saya tanya-tanya dulu dong, gimana ini jalurnya, sharing dulu sama dia. Akhirnya ya udah Mas, lebih baik trek jam 8 aja, tapi dari rumah saya jam 7 ya. Jadi nanti ketika sampai base camp itu jam 7:30, jam 8 Mas bisa sarapan, Mas langsung naik aja. "Oh ya, oke, baik Mas." Saran kayak gitu. Ya udah, saya ikutin dia, jalan tuh, nyampe di base camp. Biasa lah, simaksi gitu kan, kayak awalnya pendaki gitu. Kita daftar, ketua regunya siapa, ya saya lah, otomatis saya majuin ketua regunya berempat. Udah, kita baca doa pas di trek tuh. Udah, kita jalan mulai pendakian. Masuklah hutan rimba tuh ya kan. Dari awal mula pendakian sih kita nggak ada hal-hal yang kita merasa terganggu gitu ya sama itu. Kita jalan pendakian dari pos 1 itu kita enjoy. Ketemu pendaki lain, kita saling sapa, ngobrol. Ketika nyampe pos 1, di pos 1 itu kayak ada balai, kayak pendopo gitu. Nah, kita duduk di situ. Kita ngobrol, kita makan snack gitu. Nah, teman saya ini yang bawa cewek, si Hadi ini kan dia mendaki bawa cewek ya, bawa pacarnya. Si ceweknya ini lapar, otomatis kita buka kompor dulu dong, karena cewek nggak mungkin kita biarin, karena pendakian kita masih di pos 1, buat nyampe pos 3 Pasar Bubra itu masih lama dong. Ya udah, akhirnya saya mutusin, "Yaudah Bang, masakin mie aja, ini kita nggak bakal kesiangan." "Nggak masalah, banyak kok, ibarat kata kita juga rombongan, nggak kita doang kok, pasti ada 5 rombongan lagi, pasti kita ketemu kok di jalur," saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya mutusin, udah buka kompor, masak mie buat ganjel dia aja kan. Setelah itu ya udah, dia masak mie, saya ngopi, saya ngerokok, saya ngobrol sama teman saya si Dedi ini, ngobrol-ngobrol. Nah, ada pendaki bule lah ya kan, saya foto-foto lah di situ. Sudah selesai makan, kita buat mutusin tuh buat lanjut
lanjutin trek ke pos 2. Nah, di sepanjang perjalanan saya dari trek 1 menuju pos 2 itu saya diikutin sama burung gagak hitam, tapi dia nggak terbang, dia jalan di depan saya. Dia jalan lompat-lompat tek 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 tek. Nah, teman saya si Dedi ini bilang, itu burung ngapain ya, kok nggak terbang-terbang, malah komandoin kita gitu loh di depan. Ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin dia buat ngasih petunjuk lah menurut saya gitu. Kita mikir positif aja. Ya udah, diikutin dah tuh sampai sebelum pos 2. Di posisi sebelah kanan saya tuh semacam kayak tebing jurang gitu, tapi masih pohon-pohonan gitu. Dia terbang ke arah sana, burung gagak itu. Nyampe lah di pos 2. Kita ngopi-ngopi lagi karena istirahat lagi, karena pos 3 dari pos 2 kan lumayan, jalurnya juga lumayan kan, bebatuan gitu. Ya udah, di situ kita ngopi. Kalau nggak salah itu kita di pos 2 itu nyampe sekitar jam 1:30 siang. 1:30 siang. Nah, kita mutusin buat setengah jam istirahat, buat lanjutin nanti jam 2 menuju ke pos 3. Ya udah, akhirnya kita jam 2 lewat, kita jam 2 lewat 5 menit kita putusin buat jalan ke pos 3. Nah, sama halnya kita menuju pos 2 ke pos 3 itu sama halnya kita dianterin sama burung gagak. Tapi ini beda. Kita dianterin sama kera warnanya abu-abu. Itu tiba-tiba kita jalan menuju dari pos 2 ke pos 3, itu kera dari samping naik, tiba-tiba duduk begini nih, begitu. Nah, saya liatin, wah ada kera nih, udah jangan diganggu. Nah, teman saya inisiatif ngambil sukro, dikasihlah sukro sama monyet, dimakan sama si monyet itu. Dan si monyetnya itu, yang herannya saya, dia nggak mau pergi, malah ngikutin kita jalan. Istri monyet itu ngikutin kita jalan. Sumpah, ini saya ngomong nggak bohong. Maksudnya, kenapa dari pos 2 ke pos 3 itu saya dianterin sama burung gagak hitam. Ketika saya jalan dari pos 2 ke pos 3, itu saya dianterin sama kera, sama si monyet itu. Tapi monyet itu saya kasih sukro terus, tapi di jalan. Pas nyampe pos 3 itu, si monyetnya itu turun, arah balik ke saya. Jadi saya kesini, dia arah balik ke sana, turun gitu. Nah, nganterin beneran? Iya, nggak tahu apa itu saya tuh, tanda-tanda apa gitu ya kan. Nah, ketika itu pas nyampe di sebelum pos 3 ada plang kan pasar Bubra itu. Nah, saya ngeliat dari situ, wah itu udah ada pasar Bubra tuh. Udah dikit lagi dong, karena tuh jalurnya udah batu-batu gede-gede banget dah, batu-batu itu. Nginjaknya udah sakit. Nah, udah nyampe lah pos 3 itu jam 4 lewat 15 menit tuh, sekitar gitu, 4:30 kurang. Nah, udah di situ otomatis saya foto-foto dulu karena kita udah nyampe tempat camp gitu kan. Ternyata di pasar Bubra itu, yang di plang pasar Bubra itu kita nggak boleh ngecamp di situ. Kita harus turun lagi dari pasar Bubra itu ke bawah. Nah, di bawah itu kagak ada sama sekali tanah. Jadi tuh pasir, batu kerikil kecil-kecil. Ya, jadi kita pasaknya otomatis ganjel pakai batu gede aja, kita getok-getok aja itu pasak sampai mendem gitu. Nah, kita ngecamp tuh, mutusin ke bawah dari setelah kita foto-foto di pasar Bubra. Kita ngecamp lah di situ. Di pasar Bubra itu kita mulai jadiin tenda tuh jam 5, Bro. Jam 5 setelah tenda udah jadi, kita jadi 2 tenda. Nah, posisi di situ tenda cuman saya doang nih berdua. Ada pendaki-pendaki lain, tapi jarak ngecampnya itu sama saya agak terlalu jauh. Jadi saya tuh di situ tenda ya benar-benar saya berdua aja. Ada lagi di sebelah kanan saya, ada jauh lah kayak 600 meter kayak begitulah. Nah, otomatis udah kelar saya booking tenda, kita mutusin buat masak-masak lah kita di situ, makan, masak konsumsi yang ada. Dan setelah masak-masak kita makan bareng-bareng tuh. Nah, si teman saya ini, si ceweknya udah ngantuk. Saya bilang gini, kalau udah ngantuk tidur aja Neng, biarin Bang Adinya dulu orang masih kelihatan kok. Nanti kalau misalkan memang ada apa-apa tinggal bilang aja. Tapi aman kan? Aman Bang, kata dia. Ya udah tidur. Kelar tuh kita maghrib. Setelah maghrib tuh kita ngadang sholat maghrib
karena kotor. Ya udah akhirnya kita buat ngopi-ngopi, kita makan setelah itu. Setelah makan kita ngopi, ngerokok, kita sharing cerita. Nah, sekitar jam 8:30 lah ya, mulai si Dedi ini udah mulai ngerasa ngedenger orang ngobrol di tenda kita, tapi pakai bahasa Jawa, Bun. Dan si Dedi ini bilang kayak gini, Ri, kenapa deh? Lu ngedenger suara orang ngobrol gak pakai bahasa Jawa? Enggak ah, saya bilang gitu tuh. Lu halu kali, saya gitu. Enggak, beneran, demi Allah, gue ngedenger. Ya udah, diem dulu. Nah, setelah itu saya ngerokok dong. Setelah saya ngerokok, nah teman saya nih, si Hadi ini dari tenda sebelah nih, dari tenda depan saya kan, saya bikin tenda kan ada depannya. Dia masuk ke tenda saya. Dia ngomong gini tiba-tiba, Rih, Dad, lu ngedenger suara orang ngobrol gak? Lah, kok sama? Tapi saya nggak denger gitu loh. Dia denger. Ya udah akhirnya saya bilang ya udahlah, lu tidur aja tidur. Dia balik nih si Hadi ke tendanya. Nah, kalau misalkan memang ada apa-apa ke tenda kita aja bang, biar kita rame-rame kita buat gituin. Ya udah, dibalik dong ke tendanya. Dan si Dedi tidur, mutusin buat tidur. Nah saya otomatis lagi rebahan begini pakai sleeping bag nih, masih scroll handphone ya kan. Nah di situ saya mulai ngerasa ada yang aneh gitu loh. Tadi teman saya dua ini ngedengar suara orang ngobrol di luar tenda. Kenapa ketika mereka teman saya udah pada tidur, saya diganggu tuh tenda saya dari kiri kanan itu dilempar kayak pakai pasir kecil-kecil. Brus. Itu 2 kali, Bang. Brus. Gimana sih kalau tenda dilempar pakai pasir? Kedengaran banget dong. Kalau angin kan beda. Kalau angin nggak kedengaran banget, itu brus gitu. Pasir turun kayak dari tenda gitu. Otomatis saya kayak sedikit takut. Saya bangunin teman saya dong buat ngecek lah, kalau misalkan memang kita berani yuk kita ngecek keluar yuk. Nah otomatis saya bangunin, Dad bangun Dad. Kenapa Ri? Wah dia nggak bener nih Dad, lu tadi ngedenger suara orang ngomong Jawa. Gue ngedenger tenda gue dilempar sama pasir. Lu nggak ngerasa Dad dari itu padahal di si Dedi ini tidur di samping tenda Bun, begini Bun. Nah itu saya di sini, tenda sini. Nah itu kiri kanan otomatis Dedi ngerasa dong kalau kelempar pasir, brus. Saya ngerasa brus, tapi si Dedi ini nggak ngerasa kalau tenda kita tuh dilempar pakai pasir sama kerikil gitu. Ya udah, saya bangunin, saya ngobrol nih, udah tenang. Kalau memang dia ganggu kita masing-masing aja. Kita intinya di sini nggak ganggu kata Dedi. Kita di sini nanti liburan. Ya udah. Kami ngobrol nih berdua ngobrol. Nah ketika kita lagi ngerokok sambil ngopi, lagi suasana lagi hening, kita tuh berdua main tatap-tatapan Bun. Itu di belakang kita ada orang ngobrol. Itu bahasa Jawa juga, saya nggak ngerti bahasanya, ngomong pokoknya gitu dah, saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Nah saya kira saya doang Bun yang ngedenger, ternyata si Dedi juga ngedenger. Jadi kita main tatap-tatapan muka. Dia. Nah lagi ngobrol berdua, teman saya nih masuk lagi tenda saya. Ri buka tenda. Ngomongnya gesa-gesa kayak gitu kan. Saya buka dong flashlight saya dong, tenda saya tuh teras tenda saya. Masuk, tutup lagi. Tenda gue ada yang goyang-goyangin kata dia begitu. Yang bener bang, saya bilang kan nggak percaya. Gue aja tuh tenda gue cuman kayak ada yang nyiram pasir, tapi itu nggak sempat digoyang-goyangin begini. Nah teman saya si Hadi katanya digoyangin tendanya, tapi ceweknya nggak bangun. Yang saya heran itu dia ngerasa tendanya itu digoyang-goyang gini, gitu. Nah otomatis kita yaudah, cewek lu aman bang situ, aman bang, dia pules banget tidur, ngobrol. Tapi itu tenda saya yang si teras itu saya buka, jadi kelihatan tuh si ceweknya, si Hadinya itu tuh tidur, kelihatan sama saya. Ngobrol tuh, ngopi. Kami tuh bertiga belum sempet cerita yang kami rasain di situ. Ketika kita bertiga, itu kita lagi hening, kita main tatap-tatapan juga Bun. Jadi tuh di sekeliling tenda kita tuh bener-bener kayak orang transaksi
gimana sih kita posisi tuh kayak lagi di pasar, kita tenda berdiri itu kita kayak di tengah-tengah pasar, suara orang transaksi jual beli tuh kayaknya ada sih, banyak banget masalahnya. Yang kami merinding semua di situ bertiga. Kita mutusin cuman yaudah yuk coba kita keluar tenda bertiga, ambil headlamp masing-masing, kita coba buat beraniin diri buka ke keluar tenda. Ya udah akhirnya bilang gini, lu duluan Dri. Ya udah gue duluan dah. Saya duluan, saya keluar tenda, saya senterin, nggak ada apa-apa tuh bun, sepi. Saya bilang kagak ada pendaki lewat ya kan, coba lu lihat no. Oh iya sepi ya. Ya udah kira kita mutusin buat masuk lagi. Nah itu sekitar jam 11 malam kita mutusin buat tidur nih ceritanya nih, karena kita memang mau summit, niatnya kita di situ summit. Si Hadi balik ke tendanya, saya berusaha buat tidur tuh, tapi setelah saya tidur, belum tidur, setelah saya rebaan, di situ saya diganggu lagi kayak tenda saya digituin pakai tangan di samping saya. Saya bilang ya Allah, gangguan kok nggak berhenti dalam saya kan, ini ada apa maksudnya, kenapa gitu loh, kan saya niatnya di sini kan cuma liburan gitu, tapi kenapa diginiin dalam hati saya kan. Saya sampai bilang kayak gini, ya kalau memang mau ganggu tapi jangan nampak, saya bilang gitu kan. Gangguin saya kalau misalkan ganggu, tapi saya minta tolong jangan nampak. Saya sampai ngomong kayak begitu bun. Saya niat di sini nggak ganggu, saya niatnya memang saya buat liburan. Kalau memang adanya saya sini kamu merasa terganggu, saya minta maaf. Saya sampai bilang kayak begitu. Tetap bun, sampai jam 3 subuh. Saya tidur cuma 1,5 jam. Yang tadinya saya niatin buat mutusin buat summit, kagak jadi summit. Akhirnya saya mutusin buat jadi summit. Itu sepanjang yang saya rasain di malam itu bun, dari pasir, suara orang ngobrol Jawa, tenda saya tadinya gelap tadinya terang jadi gelap. Jadi tuh tenda saya kan nih berkata kapasitas 2 ya, kecil banget ya. Itu kayak ada yang beginiin bun, tapi hitam. Ketika lampu redup kayak gimana sih bun? Jadi dari terang nih, dia tiba-tiba redup. Saya bilang, wah kok gini? Saya bilang kan, teman saya bilang, nih kalau misalkan kagak terjadi hal yang aneh-aneh gimana? Ya udah kita pasrahin aja, saya bilang gitu. Kalau misalkan kita kan juga bisa lah, seenggaknya kalau misalkan memang entah ke ceweknya Bang Hadi kenapa-napa, kan kita belum tahu nih ceweknya Bang Hadi kenapa nih, ya kan? Entah dia wangi atau gitu, dalam artian wangi itu entah dia dapat atau enggak, kan kita belum tahu nih, kita belum nanya nih. Selama saya pendakian tuh saya nggak pernah diganggu tenda seperti itu loh. Paling gangguannya kayak teman saya kesurupan lah, entah kesayanya lah. Ini tuh selama saya istirahat di Pasar Bubra ini, itu gangguannya bener-bener ekstrim banget sih bun. Sampai saya mau kencing aja tuh saya nahan kencing, karena kagak ada space buat kencing kayak pohon gitu, nggak ada, karena lapangan luas gitu. Sampai tahan. Ya udah akhirnya jam 1:30 itu saya belum bisa tidur, karena gangguan saya itu sampai jam 3 kalau nggak salah tuh, sampai jam 3. 1:30 itu bener-bener kayak ada orang datang ke tenda saya, kayak orang napak kaki jalan pakai sepatu mendaki gitu, plak 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 gitu. Itu kayaknya perasaan tuh memang deket banget dah dari tenda saya. Saya bangunin lagi sih Dedi, Ded, lu ngerasa ada orang yang jalan gak sih Ded ke tenda kita Ded? Iya, mendaki kali baru nyampe, bikin tenda, nyari space. Positifnya saya begitu, positifnya Dedi begitu. Ya udah, pas saya buka tenda beraniin, nggak ada Ded. Ded, nggak ada tenda sama sekali, pendaki juga nggak ada Ded, saya bilang gitu kan. Ya udahlah, pasrahin aja nih, udah sampai besok aja kita tungguin kayak gimana. Ya udah, akhirnya saya buat istirahat. Udah tuh, dari gangguan apapun saya dengar semua sama Dedi, saya bodo amatin bun. Yang penting malam ini saya pengen buru-buru tuh, ini malam ketemu besok, biar saya tuh ingin buru-buru summit pulang gitu. Setelah saya istirahat tuh saya nggak tidur bun, saya tidur cuma tidur ayam merem gitu, karena hati sama rasa takut tuh masih ada saya.
takutnya tiba-tiba langsung masuk serupan ke teman saya kan, saya nggak bisa orangnya kan, takut lompat-lompat. Saya minta tolong ke tenda lain juga jauh, malam-malam ya kan. Ya udah akhirnya sepanjang malam itu kita istighfar, kita baca doa-doa yang kita bisa di situ ya kan. Nah setelah itu udah malam itu udah kita lewatin. Nah ceritanya nih kita mau summit. Nah otomatis saya ke tendanya si Hadi ini. Itu jam setengah lima subuh. Setengah lima subuh saya panggil, Bang Adi, mau summit gak? Enggak Ri, gak summit. Cewek gue nih perutnya sakit. Katanya begitu. Saya lihat. Nah si ceweknya si Bang Adi itu dengan keadaan mukanya biru, dia begini nih Bun. Sakit perut begitu. Dia nahan sakit. Nah saya tanya, lu kenapa Aing? Saya bilang, namanya si Aini kan. Lu kenapa? Sakit bang perut gue bang. Lu udah makan belum? Saya bilang gitu. Udah tadi. Bang Adi bikinin teh hangat, saya bilang gitu dulu. Sampai tahu kena teh hangat, perutnya agak mendingan, saya bilang. Ya udah akhirnya saya bikinin teh hangat tuh Bun, buat si ceweknya Adi ini. Karena katanya tuh ceweknya si Adi ini tuh apa ya, orang itu gampang capean. Saya bilang kalau gampang capean kenapa ikut naik gunung gitu. Karena ada cowoknya, jadi dia berani karena ada cowoknya. Ya udah, saya masakin teh hangat, saya bikinin, saya suruh minum. Nih minum, bisa gak? Apa maksudnya mendingan gak perutnya? Mendingan tuh perutnya. Tapi setelah perutnya mendingan, dia kayak orang mau gigil begitu, gigil kedinginan begini. Kamu posisi itu dingin banget Bun, saya bilang. Nah si Hadinya ini, si cowoknya ini memang apa, udah persiapan banget. Dia bawa emergency blanket gitu. Padahal si ini cewek nggak hipo, cuman kedinginan biasa lah, kayak orang mungkin kecapean atau lelah kayak gimana gitu ya kan. Nah di situ kami tanganin dulu tuh si ceweknya Hadi itu tuh Bun, kita tanganin dulu di situ. Nah setelah dia dingin, apa merasa hangat mungkin ya, karena udah dibungkus sama cowoknya pakai blanket, cuman tangan, kaki, terus dipakein jaket, celana training, terus saya bungkus sleeping bag. Ya udah akhirnya, ini gimana? Saya bilang, Dad lu mau summit gak Dad, nih ceweknya Hadi keadaan kayak begini. Ya udah nanti aja kita lihat dulu. Yaudah amanin dulu aja ceweknya si Hadi itu, kalau misalkan kamu kenapa nanti teriak lagi Hadi ya. Iya. Nah udah kami bungkus semua itu, mereka aman lah ibarat kata mungkin ini hangat ketika nanti udah matahari terbit lah. Udah tidur aja. Nah akhirnya itu udah jam 5 itu belum ada orang yang summit. Nah ketika jam 5:15 itu tenda saya, kan saya di dalam tenda ya, itu disenterin sama pendaki. Mas mau summit gak? Dad ada yang summit nih Dad. Tapi beneran orang gak tuh, kata dia begitu kan. Dari kemarin aja kita, dari semalam aja tuh kita ngedenger orang, tapi ketika kita keluar gak ada orang gitu kan. Nah Kak Dedi bilang gitu, itu orang beneran gak? Dan untuk begitu, ya udah saya keluar. Oh beneran Dad, ya kan. Ternyata dia ngajak, Mas mau summit gak? Ya Mas summit duluan, nanti saya nyusul, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya saya mutusin summit tuh jam 5:30. Summit jalan. Nah di perjalanan saya summit itu alhamdulillah Bun, lancar, nggak ada gangguan sama sekali. Dan sampailah saya puncak. Sampai puncak tuh jam 8 lah. Karena dari tempat saya ngecamp ke puncak itu kelihatan, ya kan. Nyampe lah kami di puncak. Kita foto sedikit bentar doang, karena hawa dingin itu saya nggak kuat. Apa udah karena anginnya kenceng. Memang tuh pada saat kami ke Merapi itu kami dapat view bagus banget emang, view Gunung Merbabu itu emang dapat kita. Nah kita mutusin buat turun. Nah ketika kami turun, saya kira si ceweknya si Hadi ini udah mendingan lah. Ternyata makin parah. Makin parahnya itu yang saya lihat, ini muka cewek ini pucat Bun. Muka cewek ini pucat, ditawarin makan roti aja dia balik. Jadi dimasukin makanan nih, dimuntahin gitu. Tapi ketika saya suruh minum air hangat katanya enakan. Tapi kalau diisi makan dia keluar.
Saya bilang, lu punya emak gak? Nggak punya bang, kata dia. Muka udah pucet sama keringat. Wah, saya juga sedikit panik dong ngeliat muka cewek kayak begitu. Akhirnya coba saya kasih proma, saya bawa proma, saya seduhin tolak angin tapi dicampur teh hangat, coba saya minumin gitu. Nah akhirnya dari situ kita mutusin nggak langsung turun tuh bun, kita nunggu dulu deh sampai bener-bener pulih, sampai bener-bener kuat, barulah kita turun. Itu kita turun tuh bener-bener packing tuh jam 1 siang, dan kita mutusin buat turun itu jam 1:30. Tapi di setelah saya dari puncak itu, saya kira kan si Hadi, pikiran saya kan dia bakalan masakin kami nih berdua nih, karena kan mereka berdua udah siuman, karena posisi juga udah terik, udah panas lah ya kan. Nah ternyata belum, dia nungguin, ternyata si Hadi itu nungguin kami juga karena dia panik nggak bisa nanganin ceweknya. Dia paniknya karena ngeliat ceweknya itu mukanya pucat dan keluar keringet dingin, padahal posisi lagi keadaan dingin tapi kok keringet dingin gitu kan. Ya udah otomatis dia turun, saya turun, dia bilang alhamdulillah akhirnya lu turun juga bang. Ya udah akhirnya, kenapa cewek lu belum siuman, belum sembuh? Belum bang, masih belum bisa bangun, masih tidur aja. Saya lihat tapi badannya nggak panas bu, nggak panas, badannya nggak panas. Pusing nggak? Saya tanya. Enggak, cuman di posisi tuh perasaan tuh badannya tuh dia lemes banget. Saya nggak tahu kenapa itu ya kan. Nah ada satu pendaki nih bun, dari mana gitu turun. Nah otomatis kan dia keluar nih, si ceweknya si Hadi ini keluar. Saya bilang ayo keluar, masih kuat kan duduk, kuat duduk buat berjemur di matahari supaya hangat lah badannya ya kan, karena posisi kedinginan. Ada satu pendaki turun lewat lewat tenda saya dan ngelihat si ceweknya ini. Katanya si pendaki ini ngomong ke saya, mas itu ceweknya nggak bener tuh. Nggak bener kenapa? Saya bilang nggak bener itu, katanya ngomong itu. Si pendaki itu ngomong ke saya. Saya bilang gini, otomatis saya langsung paranin dong. Kenapa mas? Itu nggak bener tuh mas. Dari semalam ya? Iya, saya bilang gitu. Mukanya posisi mukanya udah beda. Ternyata tuh di yang dibilang pendaki itu badannya dia tuh kayak ada yang nempel kan di situ. Si ceweknya si Hadi itu ada yang nempel, ada yang ngikut, ketempelan lah. Jadi orang pendakian dia nggak kenapa-napa, dia makan, tapi kenapa ketika dari malam, pantesan ketika kita masak dia tiduran. Mungkin dia dari malam itu mungkin dia merasakan kali ya, namanya ada gesekan kayak gitu ya kan. Nah dilihat dong, itu nggak bener tuh mas, itu ada tuh. Dan orang itu ngelihat katanya dia nggak sendiri, jadi dia tuh si ceweknya si Hadi ini dia lagi duduk begini nih. Nah itu di sampingnya tuh kayak ada orang, kayak wanita gitu, kayak cewek perempuan. Jadi posisi badannya si Aini itu lemes aja begini nih. Nah saya bilang, bang bisa gak bang bantuin saya kayak gini? Oh bisa bang, nanti saya bantuin, saya bilang. Kasihan saya juga ngeliatnya, kasihan sama si Mbak E itu, dia juga mungkin badannya udah capek karena ditumpangin dari semalam. Ya udah mas, makasih banyak ya mas, saya bilang. Dia tanya lah, emang sampean dari mana? Saya dari Jakarta. Sampean berapa orang? Berempat. Ceweknya 1. Iya mas. Yang kenalan saya ini orang Semarang pun, namanya Mas Wito. Ada fotonya sampai saya di mendaki itu, di puncak tuh ada fotonya yang pakai baju putih itu dia agak sedikit bisa lah ngerti. Akhirnya ya udah saya masukin dah tuh tenda si ceweknya itu ke tenda. Itu si tenda. Nah di sini nih saya agak sedikit merinding karena si Mas Wito ini sama si Ain ini sama si ceweknya ini ada sedikit berinteraksi dalam tenda. Jadi dia saling interaksi ketika dia mau membantu si cewek teman saya ini keluar, tapi ada gesekan dari si makhluk cewek ini, agak sedikit perlawanan lah maksudnya gitu. Masuk, nah saya otomatis saya temenin kan, masukin dalam tenda. Di Aji ini kata dia bisa dibacain kayak gitu. Tiba-tiba si ceweknya Hadi ini bilang kayak gini,
aku nggak mau keluar, aku suka sama cewek ini wangi gitu. Cewek ini wangi, aku akan ngikut dia katanya gitu. Nah aku merinding sampai situ. Nah kata si Mas Wito ini bilang, kamu nggak bisa ngikut orang ini nggak salah apa-apa katanya gitu kan. Kamu harus keluar dari sini, kasihan mbak ini, kasihan mbak ini udah nggak kuat nahan kamu, kata si Mas Wito itu. Akhirnya kata si ceweknya itu bilang, aku suka badan sama cewek ini karena cewek ini lagi wangi. Ternyata si cewek itu lagi haid bun, lagi haid. Tapi dia nggak bilang ke kami, ke kita tuh dia nggak bilang kalau misalkan dia tuh lagi haid. Karena katanya dia lagi haid itu lagi berangkat itu nggak haid. Tapi ketika pas nyampe itu malam dia haid. Jadi makanya ketika kita malam itu lagi ada gangguan, mungkin dia udah haid tapi belum diganti bun pakai pembalut, masih belum pakai pembalut jadinya. Jadi dia haid malam itu belum sampai sempat pakai itulah pembalutnya. Jadi mungkin di tenda kami itu makanya kami ngerasain hal-hal yang janggal. Mungkin di situ udah kecium kali bun darah-darah kayak gitu. Nah singkat cerita dari malam itu balik lagi ke si Mas Wito ini buat sadarin si Aini ini dong. Nah setelah disadarin akhirnya si Mbak Aini itu bilang, ya udah kalau misalkan ini tolong buang jangan sembarangan dan dibawa bungkus sampai base camp, bilang sampai bawah. Ya udah otomatis kami keluar dari tenda dan itu si Aini itu nggak tahu dengan cara apa sama Mas Wito itu tiba-tiba udah siuman dah, sadar. Nah dari situ si Mas Wito bilang, udah kami keluar, nggak apa-apa ini tenda basah-basah nggak apa-apa katanya gitu. Kamu cebok, kamu bersihin. Karena dari semalam ini saya tahu kamu nggak bersih, belum dibersihin dan belum pakai pembalut. Akhirnya kami keluar dari tenda kita kami ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol lah ya kan sama si Mas Wito itu kenapa Mas kok bisa begitu? Iya dari semalam tuh dia dapet, tapi dia nggak berani ngomong buat membersihkan karena nggak berani ngomong tuh karena dia takut mungkin pertama. Nah kedua dia tuh maksain, dia dapet tapi tidur aja udah sampai malam gitu dengan keadaan darah ngocor gitu. Ya otomatis pantesan di situ saya bilang, pantesan Mas, saya dari semalam itu ada aja gangguan saya. Ada aja gangguan saya. Iyalah, kan kalau makhluk ketika ngedengar mencium bau-bau anyir kayak gitu pasti dekat. Apalagi Merapi ini kalian ngecamp di Pasar Bubra kan. Ya udah, kenapa kalian gak ngecamp di sebelum Pasar Bubra aja? Digituin dong kata Mas Wito itu. Ya saya bilang gini, ya karena saya mau dekat dari puncak Mas, biar nggak terlalu jauh saya ke puncaknya. Lagian juga waktu nyampe pos 3 itu saya masih agak keburu lah, masih jam 4-an lah, makanya saya buat lanjutin ke Pasar Bubra, turun ke bawah. Oh ya udah. Nah dari situ Mas Wito ini memang dia orangnya baik banget ya, baik banget. Kata dia, ya udah Mas tunggu sini, saya mau packingin, nanti turun saya kawal. Soalnya si cewek ini nggak mau pergi nih. Si Mas Wito itu masih ada, tapi udah keluar dari raganya si Aini itu. Tapi Mas Wito itu masih ngeliat dia masih ada, masih mau ngikutin si ini. Makanya mungkin Mas Wito itu udah ngerasain ya hal yang udah aneh-aneh, makanya dia baik banget. Mungkin dia kasihan kali ya. Dia udah Mas tunggu sini, nanti turun saya kawal. Nanti ketika di base camp ini cewek benar-benar saya netralisirin. Biar nyampe rumah nggak diikutin, biar sampai rumah kalian selamat. Wah itu oke lah, saya bilang oke, makasih Mas Wito. Sebelumnya saya belum ngucapin makasih banyak, saya bilang. Ya Mas nggak apa-apa. Saya packing kelar tuh udah. Saya turun dari Pasar Bubra itu, trekking turun tuh jam 1:30.
akhir setengah 2 saya turun. Di sepanjang saya turun itu alhamdulillah nggak terjadi hal-hal yang aneh-aneh dah tuh. Nggak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Yang tadinya saya ndaki, saya nggak ketemu monyet lagi di pos 3 nganterin saya turun, dan saya nggak ketemu burung gagak lagi tuh, burung jalak. Nyampe pos 1. Nah nyampe pos 1 saya nyampe. Nah di nyampe pos 1 ini si ceweknya si Hadi ini kumat lagi bun. Padahal di kata kita udah mau nyampe nih, kumat lagi. Kumatnya dia duduk ketawa-ketawa. Dan saya refleks, kenapa ya, saya bilang. Saya kira nangis. Tapi nah di pendopo gitu dia duduk begini madep ke pemandangan sana, dia begini. Dia ketawa-ketawa gini. Gitu. Iya, saya bilang, Mas Vito mukanya udah aneh nih Mas Vito. Iya, biarin ini mungkin masih mau ngikutin katanya kan. Biarin aja. Saya pengen tahu dia sampai mana sih nih, katanya Mas Vito itu. Kalau memang dia masih bandel, udah mau nggak mau lah saya paksa, katanya pakai cara saya. Ya Mas, tolong bantuin Mas, karena perjalanan saya masih jauh, saya bilang gitu kan. Tolonglah, kasihan juga. Ya saya juga kasihan sama mbaknya ini sebenarnya badannya udah capek, udah nggak kuat. Cuman karena mbaknya dipaksa katanya. Saya juga nggak tega Mas Ari, katanya. Ya udah, dari situ tiba-tiba setelah ketawa Mas Vito deketin, kayak ditarik gitu sama Mas Vito, disebut blok, tiba-tiba pingsan. Pingsan tuh si Aini itu pingsan. Selang 20 menit baru sadar. Alhamdulillah di situ udah mulai normal, dan dia bilang, gue kenapa ya, tiba-tiba tuh kayak orang kagak sadar, dan tiba-tiba tuh kayak orang lupa ingatan. Dia ngomong gini, gue kenapa bang? Enggak, lu nggak kenapa-napa, nanti aja gue ceritain di bawah, ya kan. Nah yaudah, dari situ dia badannya kayak, badan gue lemes ya, kayak orang pegel-pegel. Dia ngomong gitu. Iyalah, dalam hati saya, gimana nggak pegel-pegel ya, orang lu dari semalam badan lu ditempelin, gimana nggak pegel. Kita aja gendong keren aja ibarat kata pegel, lu digerendotin sama makhluk, gimana nggak pegel kan. Ya udah, kita mutusin buat, kata Mas itu udah, itu sampai pos 1 itu kita setengah 5 sore. Ya udah yuk kita turun mas ke base camp, takut kemalaman, takutnya kejadian hal-hal yang ada. Soalnya nih Lampayuni nih cewek nih, kalau orang bilang Lampayuni gampang kemasukan katanya. Ya udah, akhirnya kita mutusin buat turun sampai base camp. Kita sempetin dulu bersih-bersih dulu, si cewek ini bersih-bersih, gantilah membalik tuh, dibawa sama dia tuh. Udah, si Aini itu didudukin sama si Mas Vito itu, dudukin di base camp. Si Mas Vito itu temenin kami sampai bener-bener sampai base camp. Kita jadi turun ditemenin sama dia sampai bareng. Akhirnya dibacain segala macem, dia bacain air, disuruh minum ke si Aini itu, dan kami juga disuruh minum. Mas, kalian minum semua aja, biar nanti nyampe Jakarta kalian nggak terjadi hal yang diinginkan juga, dan nggak ada yang nempel lah ibarat kata gitu bun ya. Mas, makasih banyak ya Mas, aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa, ya saling bantu aja, karena kasihan kalian jauh pulang ke Jakarta. Kalau saya mah masih dekat Semarang, kata dia kan. Kalau kalian Jakarta ya. Akhirnya kami mutusin buat, karena malam itu nggak bisa langsung pulang bu. Kita mutusin buat nginep sehari lagi di base camp. Nah ternyata udah, akhirnya kita pulang dari base camp itu pagi, jam 7 pagi kita udah mulai balik ke Jakarta. Paling itu aja yang saya ceritain tuh. Sampai Jakarta aman? Alhamdulillah aman sampai Jakarta. Ini kan si ceweknya ini nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Tapi dia sebenarnya dapetnya pas di gunung apa di base camp atau di mana? Nah, jadi setelah saya tanya, dia itu pas pada saat pendakian itu dia belum dapet bu. Oh. Dia belum hide. Jadi itu pas hide-nya dia itu ketika kita udah ngecamp. Makanya dia tidur. Dan dia salahnya dia ketika dia udah merasakan dapet, dia nggak ngomong sama si cowoknya ini. Oh. Kalau dia ngomong otomatis kan pasti buat dia dibersihin dong, otomatis dia bersih dan nggak bakal darahnya itu nggak kececer kemana-mana bu. Mungkin ya gangguan kami ya dari itu mungkin. Iya, karena kan nggak dibersihin. Nggak dibersihin bu. Artinya dia pas lagi semalam itu banyak kotoran yang keluar, dia nggak bersihin, malah dia tidur. Akhirnya makhluk-makhluk itu kayak ngundang ya. Kayak ngundang, karena kan makhluk itu kalau ketika
nyium bau anyir kan udah pasti Iya. mengundang, Bun. Makanya. Tuh gangguannya kan kayak di pasar gitu ya. Iya, kayak di pasar. Pasar orang pada datang pada ngobrol. Ngomongnya apa? Bahasa Jawa tahu nggak artinya? Iya, ngomong Jawa bahasanya sih kayak kan teman saya si Hadi itu kayak dia ngerti lah bahasa Jawa ya. Dan saya tanya, diartiin sama dia ibarat kata tuh yang didengar tuh ngomongnya kayak gini. Kalian kesini harus sopan, jaga etika, ya kan? Kalian di sini tamu, nggak boleh sembarangan. Dan ngomong gitu. Iya, nggak boleh ngucap asal. Oh, ngomongnya gitu. Karena Ngobrolnya itu. si Hadinya itu katanya ngerti, dia memang orang Jawa. Ngerti lah karena gitu. Karena kalau kami kan memang nggak ngerti, awam gitu mau bahasa-bahasa kayak kejawen gitu. Soalnya ngomong Jawa itu kayak Jawa-Jawa kuno, Bun. Iya. Beneran. Nah, terus waktu dia di tenda sama ceweknya itu kan digubrak-gubrak tuh, digoyang-goyang ya. Tuh cewek nggak pas ngerasa. sampai di bawah kasih tau. Dia nggak tahu, nggak ngerasa. Oh, berarti dia waktu dari malam itu udah nggak sadar mungkin. Mungkin dari situ mungkin ketemu ibarat kata kisahnya ketemu karena si ceweknya Hadi ini dapat nggak bilang sama si Hadinya ini dan dia itu udah ketempelan. Dan si Hadinya itu ketika di tenda ini tuh kayak ada goyang-goyang. Mungkin si ceweknya ini nih mungkin yang ceweknya itu. Nah, terus kan dia sampai ke pos 1 tuh ke bawah kan. Kena lagi kan ke tempat itu. Tuh cewek masih ngikutin apa memang tinggal di pos 1 yang setannya itu? Katanya udah dibuang, Bun, sama Mas Wito itu Di pos 1 itu. Iya, diusir lah dengan caranya dia, entah itu dibakar atau tadi apain dah itu. Pokoknya dikeluarin secara paksa dan baru dia sadar. Baru dia sadar dan dia ngerasain kayak gue kenapa? Gitu loh. Gue nggak ngerasain hal-hal yang kagak menurut dia tuh nggak enak. Nah, pokoknya pas setelah itu di perjalanan setelah itu ya kami tanya, lu kenapa? Pas di kereta itu lu kenapa dapet nggak bilang-bilang sama kita? Lu mau tahu gak imbasnya apa? Imbasnya ke kita. Kami lah semua digangguin. Di tenda tuh kami dari jam 8:30 sampai jam 3 tuh kami tuh nggak bisa tidur. Itu sepanjang malam tuh kami digangguin. Tapi nggak ditampakin. Cuman suara aja kita terdengar tuh, nggak sama sekali ditampakin. Yang saya takutin ya itu kalau yang dilempar pasir itu masih sedikit masih agak berani. Yang saya takutin tuh kayak tangan loh, Bun, di tenda saya yang begini tuh. Gitu. Yang saya takutnya sobek tenda saya karena kukunya panjang tuh yang saya khawatirin. Ternyata ya alhamdulillah itu nggak terjadi hal-hal yang kita inginkan gitu loh. Makanya ya di situ alhamdulillahnya Diteror semalam dulu kita di situ. Tapi kocaknya nih cewek tidur doang. Cewek dari malam itu tidur aja, nggak ada aktivitas sama sekali, Bun. Ya, beneran. Ketakutan dia iya, tidur kan. Mungkin karena memang dia, gue buat apa ya mungkin pikiran dia gini ya, gue buat apa sih bangun, yang ada ntar makin parah. Gue juga, dia mungkin juga udah punya pikiran, gue dapet posisi di tempat kayak begini, ya kan. Mungkin kalau gue bangun yang ada ntar gue malah ngelihat yang aneh-aneh, entah gue tiba-tiba kesurupan. Mungkin dia berpikir seperti itu karena dia ternyata dari malam udah malah ditempel. Oke Bang, seru banget ceritanya Bang. Makasih banyak ya Bang. Ya Bunda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.